Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bersama Dokter Ulwan Jadi Pinter. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Ulwan atau Dokter Ulwan channel, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya supaya jadi pinter. Oke, kali ini Dokter Ulwan akan membahas tentang malaria yang langsung diambil sumbernya, yaitu ppm IDAI. Jadi malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan satu atau lebih spesies Plasmodium, ditandai dengan panas tinggi intermiten, anemia, dan hepatosplenomegali. Untuk memastikan diagnosis, diperlukan pemeriksaan darah tepi, yaitu apusan tebal dan tipis untuk konfirmasi parasit Plasmodium. Untuk Plasmodium falciparum menyebabkan malaria tropicana, untuk Vivax menyebabkan malaria tertiana, untuk Plasmodium ovale menyebabkan malaria ovale, dan Plasmodium malariae menyebabkan malaria quartana. Untuk etiologinya, malaria itu ditularkan melalui yang pertama alamiah atau natural infection melalui gigitan nyamuk Anopheles. Kemudian yang kedua, penularan secara mekanik melalui transfusi darah atau jarum suntik. Yang ketiga, tertular orang yang sakit malaria baik dengan gejala klinis maupun tanpa gejala klinis. Untuk masa inkubasi ini penting. Yang pertama, Plasmodium falciparum itu adalah 12 hari. Kemudian Plasmodium vivax dan ovale itu adalah 13 sampai 17 hari. Untuk Plasmodium malariae itu 28 sampai 30 hari. Untuk anamnesisnya, berasal dari atau riwayat bepergian dari daerah endemis malaria. Bisa terjadi lemah, nausea, muntah, tidak nafsu makan, nyeri punggung, nyeri perut, pucat, mialgia, dan atralgia. Serangan demam dengan interval tertentu atau paroksismal diselingi periode bebas demam. Sebelum demam ada gejala yang di atas tadi. Demam terus-menerus bila infeksinya majemuk. Paroksisme terdiri dari stadium dingin atau cold state, kemudian stadium demam atau hot state, dan stadium berkeringat atau sweating state. Paroksisme jarang pada anak. Stadium dingin biasanya manifestasinya kejang. Untuk pemeriksaan fisik, untuk ringan itu terjadi anemia, muntah, diare, ikterus, dan hepatosplenomegali. Malaria berat yang disebabkan Plasmodium falciparum itu yang pertama adalah adanya hiperparasitemia, ditandai 5%, lebih dari 5% eritrosit. Kedua, malaria cerebral sehingga kesadarannya hingga menurun. Kemudian yang ketiga, anemia berat, HB kurang dari 7. Yang keempat, perdarahan atau koagulasi intravaskuler diseminata. Yang kelima, ada ikterus dengan bilirubin lebih dari 50 mg/dl. Yang keenam, hipoglikemi. Yang ketujuh, gagal ginjal, kreatinin lebih dari 3 gram/dl, dan diuresis kurang dari 400 ml per 24 jam. Kemudian ada hiperpereksia, kemudian ada edema paru, kemudian ada juga shock, hipotensi, dan gangguan asam basa. Untuk medikamentosanya, yang pertama diberikan kloroquine sulfat secara oral 25 mg per kilogram berat badan terbagi 3 hari. Yang hari pertama adalah 10 mg per kilogram berat badan, dan hari kedua juga sama, dan hari ketiga 5 mg per kilogram berat badan pada hari ketiga. Kemudian diberikan kina dihidroklid intravena sebanyak 1 mg garam per kilogram berat badan per dosis dalam 10 cc per kilogram berat badan larutan dextrose 5% atau NaCl 0,9% per infus dalam 4 jam. Diulangi 8 jam dengan dosis sama sampai terapi oral dimulai. Keseluruhan pemberian 7 hari dengan total dosis 21 kali. Untuk yang falciparum resisten kloroquine diberikan quinin sulfat oral 10 mg per kilogram berat badan per dosis 3 kali sehari selama 7 hari, kecuali untuk dosis untuk bayi 10 mg per umur tiap bulan dibagi 3 dosis selama 7 hari. Kemudian diberikan juga tetrasikline oral 5 mg per kilogram berat badan per kali 4 kali sehari selama 7 hari.
Kemudian regimen alternatif yaitu quinin sulfat oral dan juga quinin dihidrolit intravena ditambah pirimetamin sulfadoksin atau vansidar oral. Untuk pencegahan relapse diberikan primaquine fosfat oral, kemudian diberikan malaria falciparum 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan dosis tunggal di hari pertama pengobatan. Untuk primaquine fosfat pada malaria E dan ovale itu 0,25 mg per kilogram berat badan dosis tunggal selama 5 sampai 14 hari. Kemudian untuk terapi suportif yang jelas pemberian cairan nutrisi, transfusi darah jika diperlukan, penuhi kebutuhan cairan intravaskuler dengan parenteral dan oral, transfusi darah PRC 10 ml per kilogram berat badan atau whole blood 20 ml per kilogram berat badan bila terjadi anemia dengan HB kurang dari 7 gram per DL. Obati gangguan asam basa dan elektrolit, pertahankan fungsi sirkulasi dengan baik, bila perlu pasang CVP dialisis peritoneal pada gagal ginjal, kemudian pertahankan kadar gula normal. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Dr. Ulwan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.